Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Bayu Gunarto. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian titik stasioner. Titik stasioner adalah titik pada kurva suatu fungsi di mana garis singgung pada titik tersebut mempunyai gradien 0. Pada video sebelumnya kita sudah bahas apa itu gradien. Kemudian kita bahas sekarang adalah jenis-jenis titik stasioner. Yang pertama ada titik balik maksimum. Jadi dia bentuk kurvanya seperti ini. Dari kiri kurvanya naik sampai puncaknya, kemudian dia turun. Nah, inilah dia tadi persamaan garis singgungnya mempunyai gradien 0. Artinya kemiringannya sama dengan 0. Dia berupa garis lurus. Kemudian yang kedua, titik balik minimum. Jadi bentuk grafiknya dia dari kiri turun terus kemudian naik lagi. Kemudian yang ketiga ada titik belok. Titik belok ini ada dua jenisnya. Yang pertama dia seperti ini. Dari kiri dia turun kemudian belok turun kembali. Kemudian yang kedua dari kiri dia naik kemudian belok kemudian naik lagi. Jadi ini adalah jenis-jenis titik stasioner. Ada titik balik maksimum, titik balik minimum, dan ada titik belok. Oke, kita lanjutkan. Menentukan titik stasioner. Jadi caranya ada dua. Yang pertama adalah menggunakan uji turunan pertama. Yang kedua menggunakan uji turunan kedua. Di video ini kita akan membahas dengan cara yang pertama, yaitu uji turunan pertama. Oke, untuk yang pertama kita bahas titik balik maksimum. Tadi kan ada tiga kan? Nah, kita bahas dulu yang pertama, titik balik maksimum. Jadi dia grafiknya seperti ini, dari kiri naik, kemudian turun. Fungsi fx mempunyai titik balik maksimum untuk x sama dengan a. Jika yang pertama, f aksen x atau turunan pertama lebih besar dari 0 atau positif artinya ini ya, untuk x kurang dari a. Fungsi ini disebut juga dengan fungsi naik. Di mana itu daerahnya? Nah, ini dia ya. Ini misalkan garisnya, ini ada garis x, ada nilai a. Jadi daerahnya di sini dia x kurang dari a ini tadi ya, x kurang dari a. Berarti untuk x kurang dari a dia kan ke kiri ya, ke kiri nilainya semakin kecil pada garis bilangan kan, ke kanan nilainya semakin besar. Di sini dia daerahnya f aksen x lebih besar dari 0. Yang kedua, f aksen x sama dengan 0 untuk x sama dengan a. Di mana itu? Nah, di sini dia x-nya sama dengan a, tepat di titik a-nya. Kemudian yang ketiga, f aksen x kurang dari 0 untuk x lebih besar dari a. Fungsi ini juga disebut fungsi turun. Ingat ya, kalau kurang dari 0 fungsi turun, kalau tadi lebih besar dari 0 fungsi naik. Daerahnya di mana dia? Nah, di sini dia ya. Lebih besar dari a. Artinya di kanan kan. Koordinat titik balik maksimum itu adalah a dan fa. Ini ya nilai dari fa-nya, atau biasakan koordinat x, y. Jadi x-nya di sini nilainya a, y-nya fa. Kemudian nilai balik maksimumnya adalah fa yang di sini dia. Oke, kita lanjutkan dulu. Untuk yang kedua, titik balik minimum. Jadi dia bentuknya seperti ini, dari kiri dia turun kemudian naik. Fungsi fx mempunyai titik balik minimum untuk x sama dengan a jika yang pertama f aksen x kurang dari a. Ini disebut juga fungsi turun. Ingat, kalau dia kurang dari 0 fungsi turun. Di mana daerahnya? Ya di sini ya. X kurang dari a, tentu di kiri dari nilai a ini. Kemudian yang kedua, f aksen x sama dengan 0. Mana dia? Nah, di sini ya. Tepat di sini. Kemudian yang ketiga, f aksen x lebih besar dari 0. Untuk x lebih besar dari a. Fungsi ini disebut juga dengan fungsi naik. Di mana daerahnya? Di sini ya. X kurang dari a, berarti kan di kanan ini. Oke, kita lanjutkan. Koordinat titik balik minimum
dia adalah A dan FA. Ini dia, A dan FA. Kemudian nilai balik minimumnya adalah FA. Ini sama seperti yang tadi, yang pertama. Untuk yang ketiga, titik belok. Untuk bentuk yang pertama, dari kiri dia turun, belok, turun lagi. Di sini dia titiknya. Nah, ini sama. Untuk dia F aksen X kurang dari 0, X-nya kurang dari A. Kemudian yang kedua, Fx sama dengan 0 untuk X sama dengan A. Sini. Kemudian karena dia turun, maka F aksen X-nya kurang dari 0 juga. Untuk X lebih besar dari A di sini ya, di daerah kanan dia. Kemudian untuk bentuk yang kedua, dari kiri dia naik, belok, naik lagi. Oke, yang pertama F aksen X lebih besar dari 0. Berarti karena dia naik, ingat ya, lebih besar dari 0 syaratnya. Untuk X kurang dari A di sini daerahnya. Kemudian F aksen X sama dengan 0 di sini. Kemudian yang ketiga, F aksen X lebih besar dari 0. Untuk X lebih besar dari A. Jadi di kanan titik A ini ya. Oke lah, biar lebih paham, kita bahas saja ke dalam bentuk soal. Tentukan titik stasioner dan jenis stasioner untuk fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 6x kuadrat ditambah 5. Kita selesaikan. Jadi di video ini kita gunakan uji turunan pertama. Berarti fungsi fx tadi kita turunkan, maka menjadi turunannya dari ini adalah 6x kuadrat, 3 kali 2 6, kemudian 2 kali 6 min 12x ya, pangkatnya semua dikurang 1. Inilah turunannya. Kalau belum paham cara menurunkan, bisa dilihat di video sebelumnya. Kemudian kita cari titik stasioner. Syaratnya adalah F aksen X sama dengan 0. Berarti turunan tadi kan ini 6x kuadrat dikurang 12x, kita buat sama dengan 0. Ini sama-sama kita bagi 6 menjadi 6 bagi 6 1x dikurang 12 bagi 6 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Di sini ada x kuadrat, di sini ada x. Pangkat yang paling kecil kita keluarkan, berarti x pangkat 1. Tinggallah x dikurang 2. Maka didapat x sama dengan 0 atau x kurang 2 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 2. Ingat, ketika sudah dapat titik stasionernya atau nilai x-nya, kemudian langkah yang kedua adalah buat ke dalam garis bilangan. Di sini kan ada dua titik, 0 dan 2. Kita buat sini 0 di kiri karena paling kecil dan 2 di kanan ya. Kemudian di antara 0 dan 2 ini kan ada bilangan 1. Di sebelah kanan 2 ini kan ada 3, 4, 5 dan seterusnya. Kita buat aja di sini 3. Kemudian di samping kiri 0 ini kan ada min 1, min 2 dan min 3 dan seterusnya ya. Kita ambil aja min 1. Kemudian kita uji ketiga titik ini ke fungsi turunan pertamanya, fungsi f aksen x-nya. Berarti untuk x sama dengan min 1, kita masukkan kemari ya. Berarti menjadi 6 dikali min 1 kuadrat dikurang 12 dikali min 1. Ingat nilai x tadi ini kita masukkan ke turunan pertama yang di sini. Berarti ini hasilnya kalau kita sederhanakan menjadi min 1 kuadrat 1 kali 6, 6 ditambah 12 ya, min 12 dikali min 1. Maka hasilnya 18. Ingat 18 ini adalah lebih besar dari 0. Berarti dia naik ya. Kalau dia lebih besar dari 0 berarti naik. Nah, kita buat sini naik. Di titik di daerah sini ya. Naik. Kemudian untuk titik yang kedua, x sama dengan 1, kita masukkan juga atau kita substitusi ke fungsi turunan ini. Berarti hasilnya 6 kali 1 kuadrat dikurang 12 dikali 1, maka hasilnya 6 kurang 12 sama dengan min 6. Min 6 ini kan lebih kecil dari 0 ya, atau kurang dari 0. Berarti dia turun. Berarti di daerah sini, 1 ini, kita buat turun.
Kemudian titik yang ketiga, X sama dengan 3, kita gantikan juga kemarin nilai X-nya, berarti hasilnya 6 dikali 3 kuadrat dikurang 12 dikali 3. Maka ini 3 kuadrat 9 kali 6, 54 dikurang 12 kali 3, 36. Hasilnya adalah 18. 18 ini kan lebih besar dari 0 ya, berarti dia naik. Nah, berarti di daerah 3 di sini dia naik grafiknya. Ingat tadi kalau dia naik kemudian turun berarti dia maksimum. Kemudian kalau dia turun kemudian naik berarti dia nilainya minimum. Oke, kita lanjutkan. Ya, untuk X sama dengan 0 nih ya, X sama dengan 0 dia diperoleh maksimum. Kenapa maksimum? Karena tadi dia kan kalau dari kiri dia naik kemudian dia turun, dia berarti maksimum. Untuk X sama dengan 2 di sini tadi diperoleh titik minimum karena dia tadi dari kiri dia turun kemudian naik lagi ya. Kemudian kita akan mencari koordinat titik balik maksimum ataupun minimumnya. Di sini kan kita sudah dapat titik, yaitu titik yang pertama maksimum, yang kedua titik minimum. Sekarang kita cari koordinat titik balik maksimum ataupun minimumnya. Caranya adalah substitusi titik tadi ini 0 dan 2 ke fungsi asalnya. Ke fungsi asalnya. Ini dia ke soalnya. Untuk X sama dengan 0 didapatlah berarti 2 kali 0 pangkat 3 dikurang ini ya, 6 kali 0 kuadrat tambah 5. Berarti hasilnya 5. Maka titik koordinat maksimumnya adalah 0,5. Berapa nilainya? Nilainya adalah 5. Ini koordinat titiknya, ini nilainya. Kemudian untuk X sama dengan 2 atau titik minimum, kita ganti nilai 2 ke soal ya, ke soalnya. Berarti menjadi 2 kali X-nya ganti semua dengan 2, 2 kali 2 pangkat 3 kurang 6 kali 2 pangkat 2 ditambah 5. Ini hasilnya 2 pangkat 3, 8 kali 2, 16 dikurang 2 pangkat 2, 4 kali 6, 24 ditambah 5. Kalau kita sudah tandakan menjadi min 3. Maka koordinat titik minimumnya adalah 2 dan min 3. Ingat koordinat itu kan X, Y. X-nya 2, Y-nya min 3. Maka nilai minimumnya adalah min 3. Maka kita dapatkanlah titik stasioner dan jenis stasionernya. Titik stasionernya ada 2, titik maksimum. Ini maksimum ya, saya ketik nih, maksimum, dan ini minimum. Kemudian stasionernya jenisnya ada 2 tadi ya, maksimum dan minimum. Untuk titik belok nggak ada di sini ya, tidak ditemukan. Tadi kan ada 3 titik maksimum, titik minimum, dan titik belok. Di soal ini tidak ditemukan titik beloknya. Oke, demikianlah pembahasan soalnya. Sebenarnya ada cara lain untuk mencari titik stasioner dan jenisnya. Oke, kita coba cara lain. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara lain mencari titik stasioner. Jadi caranya itu adalah yang pertama, syaratnya itu turunan pertama harus sama dengan 0. Berarti dari sini turunannya adalah dari soal, berarti 6x kuadrat dikurang 12x. Berarti kita buat ini sama dengan 0 ya. Berarti kita buat 6x kuadrat kurang 12x sama dengan 0. Ini sama-sama kita bagi 6. Berarti menjadi x kuadrat kurang 2x sama dengan 0. Kita faktorkan. Di sini x pangkat 2 dan x pangkat 1. X pangkat 1-nya kita keluarkan. Tinggalnya di sini x dikurang 2 sama dengan 0. Berarti ini nilai x-nya adalah x sama dengan 0 atau x kurang 2 sama dengan 0. Maka di sini x sama dengan 2. Dapatlah 2 titik, x-nya sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Jadi caranya langsung aja kita substitusi nilai x sama dengan 0 dan x sama dengan 2 ke fungsi fx-nya.
Berarti yang pertama untuk X sama dengan 0 ya. Fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 6x kuadrat ditambah 5. Maka ini menjadi F0. Berarti 2 kali 0 pangkat 3 kurang 6 kali 0 kuadrat ditambah 5. Berarti ini sama dengan F0 nya bernilai 5. Kemudian X sama dengan 2, maka ini menjadi 2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3 kurang 6 dikali 2 pangkat 2 ditambah 5. Maka ini menjadi F2 menjadi 2 pangkat 3 8 kali 2 16 dikurang 24 ditambah 5. Berarti F2 berapa ini? 21 min 3 ya. Kita dapat min 3. Berarti kita lihat ini ada dua nilainya, 5 dan min 3. Yang paling besar dari dua ini kan 5 kan? Berarti ini sebagai nilai maksimum. Ini berarti yang paling kecil dianggap minimum. Nah, jadi tanpa harus menguji titiknya juga boleh. Maka koordinat titik maksimum adalah X-nya tadi 0, dapatnya 5 ya, berarti 0,5. Nilai maksimumnya sama dengan 5. Sementara koordinat titik minimum itu adalah berarti 2,-3. Nilai minimumnya saya buat aja sini, nilai minimumnya adalah min 3. Jadi cara ini juga boleh diterapkan dalam mencari titik stasioner. Jadi kita simpulkan, pertama tetap kita buat cara mencarinya, turunan pertama harus sama dengan 0. Kemudian kita cari, kita faktorkan nilai X yang memenuhi. Sesudah didapat nilai X nya, kemudian substitusi ke fungsi awalnya. Jika sudah disubstitusi ke fungsi awalnya, maka dapat kita tentukan nilai yang paling tinggi itulah sebagai nilai maksimum, nilai yang paling rendah itulah sebagai nilai minimum. Oke, demikianlah untuk pertemuan kali ini penjelasan saya mengenai mencari nilai atau titik stasioner. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.